Baik, udah nyampe di part ketiga ya. Di part ketiga ini kita bikin tujuan pembelajaran dan juga bikin desain untuk materinya. Nah, untuk contoh aku bikin pakai ChatGPT ya untuk materinya, yang mana ini materi pembelajaran jaringan komputer dasar. Tujuan pembelajarannya apa? Ya ini ya. Tujuan pembelajarannya, terus materinya ini sampai ada kuisnya ada juga ya. Nanti aku pakai kuis yang ini aja, oke? Lanjut ya, langsung kita buat aja project yang baru. Ini aku post dulu. Oke, kita buat project yang baru, kita klik ini, terus kita ini aja ya, biar langsung kita buka situs webnya. Sebentar loading, yang ini nggak aku close dulu ya, ini nggak aku close supaya bisa jadi referensi aja nanti. Nah, ini ya, kita bikin yang namanya tujuan pembelajaran dulu. Bikin tujuan pembelajaran, kita buka situs web lagi. Nah, untuk tujuan pembelajaran untuk materi itu jangan kalian contoh yang kayak aku buat ya, jangan kalian gunakan ChatGPT, tapi silahkan lihat pada CP dan ATP atau TP yang udah dikembangkan di sekolah atau dikembangkan guru yang bersangkutan dengan materinya. Ya, silakan dicek di sana, dan untuk materi silakan gunakan modul ajar yang sudah dikembangkan oleh guru pada materi tersebut. Jangan gunakan materi asal-asalan. Oke, ini contoh aja aku menggunakan ChatGPT. Ya, silakan kita cari desain dulu. Masuk ke desain ini, cari template yang bisa kita gunakan untuk menampilkan tujuan pembelajaran. Nah, karena tujuan pembelajaran ini hanya menampilkan teks ya, kita cari yang ada gambar terus ada teks gitu aja ya, nggak usah ribet-ribet. Kita cari yang ada gambar ada teks. Nah, ini oke ya, tapi kita coba cari yang lain dulu. Mana yang bagus? Ini yang tadi aja dah. Nah, yang ini kita masukkan, kita apply ke gambar. Nah, hey everyone, my name is Hana. Ini ya untuk profil cocok juga. Nah, di sini kita pisahkan dulu, terus kita ganti ini jadi ini hapus ya, kita geser di ke atas. Nah, untuk kita bikin desain silakan diseret-seret elemen yang ada di dalam desain, usahakan masuk di dalam kotak yang ini, kotak pink ini, jangan sampai keluar ya. Karena apa? Kalau kita keluar dari kotak ini, responsifnya akan terganggu. Nah, kayak gini ya, kita lihat, perhatiin jauh. Kita lihat di seluler. Oh, nggak terganggu ya. Nah, ada sedikit yang keunikan terjadi ya. Biasanya itu nggak mau gitu. Bakal terganggu responsifnya. Kenapa responsifnya terganggu? Ya karena pas kita tampilkan dalam bentuk telepon seluler, itu tampilannya masih sama kotak kayak gini. Kayak tampilan yang ada di presentasi. Jadi dia bagian atasnya hitam, bagian bawahnya hitam, dia akan muncul di tengah-tengah layar gitu ya. Kemungkinan kayak yang aku sampaikan tadi, karena ada yang keluar offset gitu ya. Contohnya gini, kita coba dulu ya. Harusnya nggak ngaruh juga sih. Oh enggak ya? Ya mungkin aku keliru ya. Silakan kalian tulis di kolom komentar kalau misalkan ada yang tahu ya kenapa bisa terjadi seperti itu. Gitu. Oke, kita sesuaikan yang namanya background ya. Backgroundnya kita ngambil biru putih, putihnya aja nggak apa-apa berarti. Oke, kita ambilnya putih ini, terus kita ganti ini jadi tujuan pembelajaran. Kita perkecil hurufnya biar pas. Ini geser, tekan lagi. Nah, itu ya. Tujuan pembelajaran kita sesuaikan di dekat sini ya, sini ya. Ini kita geser ke kanan. Nah, sesuai di ujung kotak yang sesuai petunjuk. Nah, itu ya. Kalau aku ya lebih suka sesuai mengikuti lingkar kotak yang di pinggir ini, yang jadi guide-nya gitu. Kita ambil aja ini tujuan pembelajarannya. Oke. Setelah mempelajari ini bla 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 bla, kita ambil ya. Bentar.
Masuk ke sini, jebreng, kita paste, kita rapikan. Oh, ini rata ke rata tengah ya. Kita buat rata kiri. Ini kepanjangan ya, kepanjangan untuk tujuan pembelajarannya. Ini bisa kita taikkan ke atas lagi, kita geser ke kanan. Apakah muat? Kayaknya kepanjangan juga. Oke. Oke, kita ambil aja memahami ini ya satu, oke. Kita ambil aja satu manfaat. Mengaplikasikan, menjelaskan, mengidentifikasi. Nah, ini dari sampai sini aja. Nah, gitu ya. Sudah semua. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk tulisannya kita ganti aja ya, jadi warna biru mungkin. Ya, biru ya. Biru tua. Nah, gitu. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Kita ganti gambarnya dengan gambar yang sesuai dengan jaringan komputer. Kita buat lagi jaringan komputer. Ini enaknya nih, kalau udah pakai Pro kita asal ambil gambar aja masuk aja semua nih ya. Kalau kita pakai Canva gratis itu kan pasti terbatas yang bisa kita download, yang kita pakai ya. Nah, misalnya nih, ini kita pakai gambar orang yang sedang benerin kabel ya, kabel di server. Ini ya tujuan pembelajaran, memahami pengertian beberapa dan sesuai dengan gambar, udah mantap ya, udah bagus ya. Kita cek pratinjau lagi. Nah, seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, silakan dicek pratinjau terus supaya mengecek apakah responsifnya berjalan dengan baik atau enggak. Nah, gini ya, dia langsung otomatis nge-scroll ke bawah. Kalau kita cek di bagian desktop, dia akan seperti ini ya. Oke, sudah oke ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini sudah siap. Kira-kira hanya seperti ini. Oh, ada yang kelupaan. Kita buat yang namanya tombol kembali gitu. Ntar kita gunakan ini. Kita menggunakan bentuknya ya. Oh, ini ada tombol loh. Ada tombol, bisa dipakai untuk tulisan nggak sih? Nah, bagus nih. Kita gunakan ini aja, terus letakin di bagian. Aku biasa letakin di atas ya. Ini kita turunkan juga. Nah, ini tombolnya kita kecilkan, lalu kita bikin tulisan menu utama. Nah, jika diklik tombol ini akan kembali ke menu ini. Nah, gitu ya, paham ya. Nah, ini kita sesuaikan sedikit. Nah, warnanya ini kita paskan kayak gini. Sudah ya, kira-kira kita lihat pratinjau. Oke, ya. Kita lihat di seluler, ya dia muncul di atas ya. Oke, sudah bagus. Dan untuk tampilan tombol ini bisa disesuaikan ya, sesuai dengan posisi yang kalian suka. Kayaknya di sini udah cocok nih. Udah kayaknya. Dan untuk soal tata letak, layout, dan untuk tampilan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing aja, nggak harus selalu tampil wow gitu ya, karena kita bukan bagian dari jaringan ya, bukan dari bagian tampilan website gitu ya. Abaikan celotehan ini, langsung saja ini sudah selesai. Kita bikin tombol dan juga tampilan materi. Kita lanjut ke project berikutnya, kita bikin materi pelajarannya. Kita masuk ke sini, buka di link new tab, kita geser ke kiri. Ini kita biarin dulu kayak gini. Atau ini bisa kita publikasikan, tapi aku sarankan nanti aja. Kita selesaikan semua desain dulu. Oke, masuk ke situs web lagi. Oke, sudah terbuka ya bagian tampilan awalnya. Untuk materi kita bisa cari juga template yang sesuai gitu aja.
Kalau untuk materi aku makanya simple aja, ini tergantung kreativitas masing-masing dari kalian ya sebagai pelaku yang pembuat medianya nantinya. Dan aku hanya menampilkan materi secara sederhana aja. Misalnya pakai yang template putih-putih aja ya, putihnya kayak gini. Yang udah banyak template-nya boleh sih. Nah, kayak gini aja. Aku pakai template dia, template si. Oke. Aku pakai template si ini, karya Creative Studio yang lain. Lihat karya Canva Creative Studio, gitu ya. Aku pakai Canva dia, pakai template dia, keterapkan seluruh halaman template-nya. Gitu ya. Nah, ini template ini ternyata adalah template untuk model ya, untuk profil. Coba kita lihat tinjau. Nah, kalau dia tampil webnya kayak gini ya, dia bakal scroll ke bawah untuk setiap page-nya, untuk setiap halaman yang di dalam satu project ini. Kalau di seluler juga sama, dia bakal di scroll sampai ke halaman terakhir. Nah, gitu ya. Seperti itulah kita bikin materi untuk satu project, tapi kita bikin dalam satu project ini banyak, gitu kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat materinya. Materi pembelajaran. Awalnya ini pengertian komputer. Kita buka lagi yang kita geserkan aja dah. Model kita hapus ini, kemudian kita pisahkan. Terus ini kita hapus. Kita ganti jadi pengertian, pembesaran. Apakah semuanya sama ya? Enggak juga. Pengertian kita ganti ini jadi ukuran 42. Ini berapa? 33, 42 nggak apa-apa. Pengertian jaringan komputer. Kalau di atas kiri, di sini nggak apa-apa. Nah, di sini. Lagi-lagi gambar kita sesuaikan. Gambar jaringan komputer, misalnya jaringan komputer. Cari foto. Terus sudah dapat fotonya, kita ambil yang sesuai dengan materi. Kita ambil gambar orang ini boleh dah. Kita ambil ini gambar tangannya aja sama server. Terus kita ambil teks ini sebagai desainnya gitu ya. Nah, perlu yang teman-teman ketahui ya, untuk fontnya itu boleh disamakan semua. Ini contohnya, kalau misalkan di media menu utama ini aku pakai font yang udah bawaan template-nya, tapi bisa disamakan, misalnya pakai Popin semuanya ya, ganti ke Popin. Tapi aku nggak lakukan itu ya, ini sebagai contoh aja, karena ini beda-beda fontnya. Jadi disamakan saja supaya senada gitu ya. Dan itu juga sebagai estetika dalam pembuatan desainnya. Samakan untuk fontnya supaya kelihatan rata, apa ya namanya, kelihatan sama aja sih gitu, kayak kelihatan kayak situs yang berbeda gitu. Oke, lanjut ke materi. Ini jaringan komputer, kita copy saja. Nah, dia nih, copy paste, kita gesernya samain aja panjangnya sama judul. Udah, besarnya kayak gitu, kita geser ini ke tengah, ini juga geser ke tengah. Terus, nah nggak lupa juga nih, tombol ini juga kita copy paste ke sini, ke sini. Nah, red ambil dari sini. Nah, gitu ya. Nah, selesai untuk pengertiannya. Kita masuk ke bawah untuk manfaat jaringan komputer. Manfaatnya mungkin pakai yang kecil ini nggak sih ya, manfaat jaringan komputer gitu ya. Manfaatnya apa aja, ada 4 gitu ya, ada 4. Kita pakai yang ini, tapi bagusnya ya disesuaikan sih harusnya. Apa kita ikuti aja ya template-nya, nggak ribet-ribet amat. Kita geser kayak gini, terus kita geser ke bawah, geser ke kanan, biar tempatnya nggak banyak. Geser ke
sampai ke bawah. Terus gambarnya kita ganti keduanya. Manfaatnya apa? Berbagi data dan informasi. Kita masukin ini juga nih. Terus masukin ini. Nah, boleh kita geser, klik 2 kali, geser gambarnya, kita klik wadah. Selesai untuk materi bagian halaman kedua. Halaman ketiga lagi. Jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan geografis. Oke, kita buka lagi. Mungkin kita pakai cara yang kayak gini aja. Terus ini 15 kita ganti jadi 28 biar kelihatan kayak judul gitu, bukan kayak biasa. 24 kali ya. Manfaat jaringan komputer 24, ini 24 juga. Malah besaran yang di atas ya. Udah gitu aja deh. 24 terus kita copy paste. Oh enggak, jangan. Yang diduplikat, tapi di copy Ctrl C. Terus masuk ke halaman berikutnya, ini kebesaran kayaknya ya. Kebesaran ini nggak usah kita pakai. Kita lanjut kayak gini, terus boleh kita pakai gambar ini ya. Kita boleh pakai gaya-gaya yang ini. Gambar ini kita copy jadi 3 gitu ya. Jadi 3 misalnya ya. Manfaat jaringan komputer kita letak ke tengah. Ini gini. Ya, ini untuk pendesain materinya ini sesuai dengan gaya masing-masing ya, nggak harus niru gini juga gitu. Ini gambar ini aku copy paste, geser ke kanan, ini letak di tengah, copy paste, ini letaknya di kanan, gitu ya. Oke, udah 200 ya. Nah, apa yang membedakan? Karena ini ada 3, aku bikin gambarnya yang LAN, yang MAN sama WAN gitu ya. Ini WAN aku cari gambar jaringan komputer gitu ya, jaringan komputer yang WAN ini antar negara kalau nggak salah ya. LAN antar komputer biasa. Yang mana dia gambarnya? Ini aja nggak apa-apa, ini bagus. Antar LAN. Kita pakai ini untuk teksnya. LAN. Kedua teksnya. LAN oke. Ini kita kecilkan jadi 18 kecil kali 24 kali ya. Ya 24 oke nih. 24 terus ini sesuai letaknya. Nah, gitu ya. LAN network kita bikin data tengah, nice. Kita copy, duplikat lagi nih, geser ke kanan sesuai dengan gambarnya. Ini juga duplikat lagi, udah otomatis ya. Nah, kita ganti jadi MAN yang di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah jadi MAN. Nah, gitu. Terus lanjut yang terakhir itu WAN, Wide Area Network gitu ya. Nah, Wide Area Network selesai ya. Untuk gambar yang MAN kita pakai contoh aja kali ya, ini gitu ya. Terus untuk WAN itu antar negara gitu, boleh lah pakai gambar yang ini. Nah gitu. Oke, untuk keterangannya bisa kita tampilkan di bagian kanan gambar ya. Enggak juga, di bawahnya ya, boleh di bawahnya. Di bawahnya kita pakai font yang kecil ini aja, copy paste. Kita bikin mengkerucut kecil, terus kita copy yang pendek ini, kita paste di sini. Cukup pastinya ya, cukup. Kita bikin rata tengah, biar rata tengah. Nah ini kita geser sebesar gambarnya. Lanjut ya ke kanan. Nah gitu ya. Oke, sudah lurus. Lanjut kita lihat menghubungkan dalam satu kota. Nah gitu ya. Ini juga bawahnya kita rapikan. Nah ini copy juga, kita sesuaikan lagi ukurannya, letaknya udah. Terus untuk yang WAN itu kayak gini aja,
Nah, gitu. Oke, untuk materi mungkin segitu aja, nggak banyak-banyak ya, karena ini makan waktu, itu terserah bagian teman-teman lagi. Nah, ini karena terlalu mepet ya, banyak ruangan kosong, aku bikin ini sedikit jalan ke tengah ya, ke tengah, oke. Ini juga sama 91 jaraknya, dah selesai untuk ini juga ke tengah, masih ke tengah, gitu. Oke, nah ini. Ya, tengah ya. Nah, untuk tampilan materi udah selesai kira-kira. Kira-kira seperti ini. Ini kurang terlalu ke bawah. Nah, itu ya. Untuk materi sudah selesai dan tombol-tombolnya kayaknya ada. Oh ya, aku perlu nambahkan satu tombol ya. Misalkan kita udah scroll ke bawah, udah jauh misalnya, udah jauh ke bawah, kita tambahkan tombol naik ke atas nih. Kita klik tombol ini langsung naik ke atas ke halaman awal. Nah, itu kita pakai tombol atas biasanya namanya ya. Kita cari di grafis. Tombol atas, pakai ini boleh sih, pakai itu atau panah atas kali ya, panah atas. Oke, bentar. Panah atas. Oke, aku pakai yang ini. Oke, bentar. Kita letak di bawah. Nah, ini ya. Aku pakai panah ini, letakin di ujung kanan bawah. Terus jadi deh. Nah, untuk supaya diklik ini pindah ke atas ini, itu kita klik kanan di sini ya. Kita klik kiri dulu. Terus klik kanan, kita pilih tautan. Nah, pas sudah tautan ini kita pilih yang halaman pertama. Nah, gitu. Jadi misalkan ini klik, dia akan pindah ke halaman pertama. Set, naik ke atas. Kita coba tes perhatiin dulu ya. Oke, kayak gini tampilannya kalau misalkan dalam bentuk HP. Ya, dia udah mengikuti layarnya ya. Dan yang ini, yang ketiga, oke. Malah jadi gini ya. Kita coba dulu. Ini kan ini gambarnya kita kelompokkan jadi satu, kita apa namanya ya, dikelompokkan, dikunci, duplikat, nggak bisa ya. Kalau ini, nah ini tulisannya kita kelompokkan supaya nggak terpisah kayak tadi. Kita coba tes perhatiin lagi. Kita geser ke bawah. Nah, udah nyatu deh ya, sesuai dengan deskripsinya masing-masing. Nah, ini tombolnya bisa kita klik, dia akan pindah ke atas. Set. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan materinya panjang sampai ke bawah dan siswanya mungkin paling scroll ke atas kan, jadi kita kasih tombol otomatis naik ke paling awal. Nah, oke, sudah oke ya untuk part ketiga ya, untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan juga pembuatan materinya sudah selesai. Kita lanjut ke part selanjutnya ya. Kita lanjut untuk pembuatan quiz dan juga untuk profil pengembang. Oke, terima kasih telah menonton. Lanjut ke part berikutnya.